Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertemuan kita yang lalu ayat ke-27 di dalam surat Asy-Syura, di mana sebelumnya Allah mengabulkan doa orang-orang yang beriman. Tentu ada juga doa yang tertolak disebabkan kekeliruan dalam bermunajat tersebut. Mungkin memakan yang haram, mungkin dia melampaui batas dalam berdoa, atau dia tergesa-gesa sehingga doanya tertolak. Kemudian Allah juga menjelaskan dalam ayat ke-27-nya, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki terhadap hamba-hambanya tersebut dengan selapang-lapangnya tanpa batas, Allah berikan semuanya, labaghaw fil ardi, tentu mereka akan melampaui batas, akan merasa sombong di muka bumi ini. Walaki yunazzilu biqadarin ma yasha. Maka dari itu Allah membatasi, Allah memberikan batasan tertentu terhadap rezeki tersebut bagi orang-orang yang dikehendakinya. Bapak Ibu jemaah Allah yang dimuliakan. Lalu dalam ayat yang ke-28 surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa huwa alladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu. Dan dialah Allah yang telah menurunkan hujan setelah mereka berputus asa. Ini juga bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan. Maka di sini bisa kita pahami rezeki yang Allah berikan kepada manusia tersebut sesuai dengan sunnatullah. Tidak datang dalam bentuk rezeki, mau uang datang Allah berikan uang, tidak. Mau beras Allah datangkan beras langsung, tidak. Mau sesuatu Allah datangkan langsung secara apa, tidak. Akan tetapi berproses sesuai dengan sunnatullah. Maka apa yang Allah berikan kepada manusia tadi, mereka berdoa kepada Allah meminta ini itu segala macam, Allah berikan dalam bentuk rezeki, maka itu pun diturunkan oleh Allah melalui proses usaha manusia. Ada manusia berusaha baru Allah datangkan. Bapak Ibu jemaah Allah yang muliakan, maka dialah Allah yang telah menurunkan hujan. Dari hujan ditumbuhkan berbagai bentuk tanaman. Manusialah yang berupaya, berusaha dia bagaimana dia bisa mengolah bumi Allah tersebut. Allah memberikan fasilitasnya, antara lain adalah hujan yang Allah turunkan. Wa huwal ladzi yursilu riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah menurunkan, yang telah mendatangkan angin sebelum datangnya rahmat berikutnya. Apa itu? Hujan. Allah datangkan angin, kemudian Allah datangkan hujan, kemudian manusia berupaya baru Allah berikan rezeki. Inilah proses yang disebut dengan proses sunnatullah, sesuai dengan sunnatullah. Kita ingin mendapatkan rezeki, mendapatkan uang, mendapatkan ini, tidak bisa dengan doa kemudian akan datangkah uang turun, tidak. Berupayalah manusia, berusahalah dia untuk mendapatkan itu semua. Makanya Bapak Ibu jemaah, dalam ayat ke-28 ini Allah menunjukkan bahwa rezeki yang diberikannya untuk manusia itu berproses, antara lain adalah dengan menurunkan hujan sebagai wujud, sebagai awal dari rahmat Allah yang lebih dari itu semua. Kalau seandainya hujan tidak Allah turunkan, bumi ini gersang, maka tentu tidak akan ada juga rezeki yang mereka minta terima. Allah beri hujan, datang hujan, kemudian dari hujan mereka berupaya menanam ini itu segala macam, baru dia akan mendapatkan rezeki yang didoakannya kepada Allah, dan Allah tetap membatasi. Kalau tadi di atas rezeki dibatasi oleh Allah pada ayat yang ke-27, di ayat ke-28 hujan pun Allah batasi. Maka hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibatasi pula, walaupun dia rahmat, hujan ini merupakan wujud rahmat, lalu tidak dibatasi oleh Allah, maka tentu akan membawa petaka pula bagi manusia. Buktinya kalau umpamanya hujan terlalu curah, hujan terlalu tinggi,
bisa menyebabkan banjir. Lalu kok ada juga banjir? Ini tentu merunjukkan kepada manusia agar manusia memiliki kesadaran pula ada Allah yang mengatur ini itu segala macam. Bapak Ibu jemaah Allah, ini ayat yang ke-28 ini mempertegas rezeki yang Allah berikan berawal dari proses hujan. Mim ba'di ma qanatu, setelah mereka berputus asa dari rahmat Allah dalam bentuk hujan. Sudah lama hujan tidak turun, kemudian Allah turunkan hujan untuk bisanya mereka berupaya, berusaha mendapatkan dan mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yanshuru rahmatahu, dan Allah juga melakukan menyebarkan rahmatnya. Menurut para mufassir, makna menyebarkan rahmat di sini, hujan itu disebarkan oleh Allah sehingga tidak menumpuk. Apa sebab? Menurut orang geografi, matahari menembak ke laut. Menembak dalam arti sinarnya memancar ke laut. Terjadilah panas. Sesudah panas terjadi penguapan. Karena air laut kena sinar matahari yang panas, terjadi penguapan. Sebab salah satu yang menyebabkan terjadinya penguapan adalah panas. Yang kedua angin. Maka panas menembak ke laut, lalu air laut tadi menguap ke atas. Menguap dia ke atas yang kita kenal dengan awan. Setelah dia jadi awan, maka ditiuplah oleh angin ke daerah-daerah yang membutuhkan hujan. Andaikan angin tidak ditiupkan oleh Allah, tentu akan turun di situ. Sebab awan yang sudah berat itu dinamakan dengan sahaban siqalan. Ya, sahaban siqalan, awan yang sudah berat. Artinya kalau menurut ilmu geografi namanya kondensasi. Terjadi kondensasi. Matahari menyinar ke laut, air laut menguap, kemudian menjadi awan, kemudian awan menumpuk dalam bentuk banyak, namanya kondensasi. Awan yang sudah sampai pada titik jenuh, sehingga dia akan turun dalam bentuk butir-butiran hujan. Maka Allah dengan kekuasaannya, dengan rahmatnya yang disebarkan kepada seluruh makhluk, dibawalah oleh angin. Maka di daerah di tepi laut datang angin, berembuslah ke daerah daratan. Baru kita yang berada di daratan yang jauh mendapatkan air dari awan tersebut yang sudah digiring oleh Allah melalui hujannya tadi. Bapak Ibu jemaah Allah muliakan, itu namanya wa yanshuru rahmatah, dan Allah menyebarkan rahmatnya ke daerah-daerah yang tidak ada laut di sekitarnya, tapi dia tetap mendapatkan air hujan. Kenapa? Allah giring dengan anginnya ke sana. Bapak Ibu jemaah Allah yang dimuliakan, ini sunnatullah juga. Ini juga sunnatullah. Hal seperti itu sunnatullah. Walaupun ada dalam ilmu geografi hal seperti itu, tapi semuanya adalah sunnatullah. Tidak bisa kita katakan, maka di dalam sebuah hadis kursi dinyatakan kafirlah orang-orang yang meyakini hujan itu turun karena musimnya. Orang yang percaya hujan itu turun karena musimnya, karena memandang bintang, lalu turun hujan di musim itu, diyakininya itu sepenuhnya, berarti dia beriman kepada bintang-bintang dan tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau diyakininya hujan itu turun karena Allah, maka itu baru orang beriman kepada Allah dan tidak percaya kepada bintang-bintang. Nah, kita kadang-kadang juga ada seperti itu. Kalau sudah bulan ber, nah itu katanya hujan-hujan terus. Nah, pokoknya musim hujan lagi. Kenapa? Bulan September, Oktober, November, Desember. Apakah boleh kita yakini itu secara pasti? Tidak boleh. Kalau meyakini itu secara permanen, artinya kita mengingkari kekuasaan Allah yang yansyuru rahmatah tadi, yang dia menyebarkan rahmatnya kepada tempat-tempat yang ditentukannya. Bapak Ibu jemaah Allah, maka kita rubah. Meyakini itu secara permanen itu tidak boleh. Bulan berberko besok hari musim hujan loh. Kalau diyakini itu sebagai sesuatu kepastian, jelas tidak boleh. Kenapa? Karena itu secara sunnatullah seperti itu. Kadang-kala Allah menentukan dalam bentuk yang lain juga. Allah yang menyebarkan. Bapak Ibu jemaah, jadi curah hujan segala macam merupakan bentuk dari awal dari rahmat yang Allah berikan kepada manusia. Wa huwal waliyul hamid, dan dia maha penolong dan maha terpuji dalam memberikan pertolongan itu tadi. Bapak Ibu jemaah Allah yang dimuliakan, pada dasarnya dalam ayat ini yang bisa kita ambil adalah Allah memberikan rezeki tidak langsung
memberikan dalam bentuk permintaan manusia. Minta duit datang duit, tidak. Tapi Allah mungkin memberikan dalam bentuk lain. Allah berikan kita kekuatan untuk berusaha. Allah bukakan jalan bagi kita untuk berbisnis. Allah bukakan relasi kita. Allah bukakan cara-cara yang dari cara itu Allah memberikan rezeki pada hakikatnya. Maka jangan sekali-kali kita sombong dalam hal itu. Ambo yang berusaha. Iya, kita yang berusaha, tapi Allah yang memberikan. Apa sebab? Allah memberikan rezeki secara sunnatullah, secara proses. Ada memang hal-hal tertentu yang merupakan amrullah, perintah Allah, tapi itu langka. Adakah orang yang minta rezeki diberikan langsung? Tidak. Maka dalam kehidupan kita seperti juga berusaha. Nabi Musa saja ketika dia terdesak di pinggiran laut, maka dia berdoa kepada Allah. Dalam bentuk usaha, pukulkan tongkat. Maka memukulkan tongkat itu usaha Musa ketika itu yang tidak ada lagi. Allah memberikan dengan kudrat dan iradat yang terbelah laut. Maka ini usaha wajib kita jalankan.